Hai semuanya, jadi kami dari kelompok Belt Feeder akan menyampaikan video mengenai materi Belt Feeder dengan saya sendiri, Nganatus Soleha. Hai Latira Renata. Trivia lagi. Fatir Mirza. Al-Ghazi Fisudin. Saksikan terus video kami. Yeay. Di balik megahnya industri pertambangan, semen ataupun pembangkit listrik, pasti terdapat proses yang sangat panjang yang tidak diketahui oleh banyak orang. Semua bergantung pada kelancaran aliran material curah, mulai dari batu bara, pemilihan mineral, dan pemilihan bahan baku lainnya. Tetapi, bagaimana sih caranya menyimpan suatu material di silo ataupun di hopper, tapi dalam keadaan tetap, teratur, dan sesuai dengan kebutuhan proses dalam industri? Kalian pernah nggak sih kepikiran suatu alat yang bisa mengangkat benda dari satu titik ke titik yang lain? Ini dia belt feeder. Belt feeder bukan hanya sekedar alat sederhana, tetapi juga alat yang sangat krusial dan sangat penting dalam dunia industri. Bukan hanya sekedar memindahkan material, belt feeder juga mengatur laju aliran dengan presisi tinggi, sehingga nantinya proses produksi tetap berjalan dengan lancar dan efisien tanpa hambatan. Nah, terus gimana sih prinsip kerja dari belt feeder ini? Jadi belt feeder ini dia tuh punya tujuan untuk mengatur laju material dari bunker ataupun dari penyimpanan itu langsung masuk ke alat selanjutnya untuk diproses. Nah, belt feeder ini bedanya dengan belt conveyor itu, kalau belt conveyor dia hanya memindahkan dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan kalau belt feeder itu dia memindahkannya langsung untuk diproses selanjutnya. Juga belt feeder ini dia itu bisa mengatur laju alir kecepatannya itu secara konstan dan juga terukur. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dua tipe dari belt feeder. Yang pertama yaitu belt cold feeder. Nah, belt cold feeder ini fungsinya itu sederhana, yaitu untuk mengalirkan batu bara dari tangki penyimpanan menuju ke sistem atau proses selanjutnya. Nah, tujuan utama dari belt feeder ini adalah untuk mengalirkan batu bara secara kontinu, tetapi minusnya adalah dia tidak dapat menghitung secara real time berapa berat dari batu bara yang mengalir dari sistem penampungan ke proses selanjutnya. Nah, yang kedua ada belt weight feeder. Nah, belt weight feeder ini kelebihannya adalah dia dapat menghitung secara real time mengenai berat dari suatu bahan yang masuk dari suatu proses ke proses yang lainnya, sehingga kita dapat mengontrol secara langsung berapa keperluan dari bahan untuk suatu proses. Dengan kata lain, perbedaan antara belt cold feeder antara belt weight feeder adalah belt cold feeder lebih menekankan kepada kontinuitas dari suatu proses, sementara belt weight feeder lebih menekankan ke arah seberapa akurat suatu proses itu terjadi. Nah, contoh yang kami pakai pada kali ini adalah pada PT DSSP Power Kendari. Nah, kenapa PT tersebut menggunakan belt cold feeder pada prosesnya adalah karena PT DSSP Kendari menggunakan panel ini karena berfungsi vital untuk mengontrol dan menyalurkan batu bara dari bunker menuju ke mill atau pulverizer, sehingga dapat mengatur pembakaran secara teratur, konstan, dan juga efisien. Nah, selain itu juga penggunaan dari belt cold feeder pada PT DSSP Power Kendari ini adalah karena untuk mengatur laju alir batu bara. Yang kedua ada untuk mengoptimalkan pembakaran, dan yang terakhir adalah untuk menjaga kestabilan dari operasi. Apa saja yang menentukan pemilihan alatnya? Jadi yang pertama itu dari jenis materialnya. Kalau materialnya batu bara dalam jumlah besar, tuh belt cold feeder lebih cocok. Tapi kalau material itu beragam, terus butuh takaran yang pas dari segi beratnya, itu weight cold feeder lebih bagus. Kedua, itu tujuan penggunaan. Kalau hanya butuh aliran yang stabil, cukup dengan cold feeder. Tapi kalau tujuannya mengatur campuran agar pas, pilih weight feeder. Ketiga, kapasitas dan akurasi. Cold feeder untuk kapasitas besar, sedangkan weight feeder bisa digunakan untuk kapasitas kecil. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor itu, kita bisa memilih jenis belt feeder yang sesuai kebutuhan industri supaya proses tetap lancar, efisien, dan hasilnya optimal. Nah, terus pengaplikasinya di industri apa sih belt feeder ini? Jadi untuk di pengaplikasian di industri, kami ambil contoh itu di PT DSSP Power Kendari, yang dimana belt feeder ini itu digunakan untuk memasukkan coal atau batu bara ke dalam pulverizer. Jadi fungsi belt feeder sini supaya mengatur laju alir dari coal tersebut untuk masuk ke pulverizer secara konstan dan teratur.
Nah, jadi teman-teman, dalam menggunakan belt feeder itu terdapat beberapa peraturan supaya kita dapat menggunakan belt feedernya secara baik dan juga lancar. Nah, yang pertama itu kita harus memprioritaskan kalibrasi. Kedua, itu adalah strukturnya harus kaku dan juga stabil. Nah, di dalam belt feeder itu terdapat rangka penopang, yaitu khususnya di area penimbangan, sehingga harus dirancang agar sangat kaku supaya mencegah defleksi ataupun pergeseran yang dapat memengaruhi hasil pengukurannya nanti. Yang ketiga, ada penyelarasan idler. Kita harus memastikan bahwa semua roller itu dapat menyangga sabuk agar nanti pengukurannya tidak ada yang keliru. Yang keempat adalah kita harus memperhatikan tegangan sabuk, karena jika tegangannya ada yang berbeda akan memengaruhi juga bagaimana hasilnya nanti. Yang kelima itu adalah atur jarak dari titik pemuatan. Nah, di sini kita harus memberikan jarak dari titik jatuhnya material sama area penimbangan, karena jarak itu diperlukan agar nanti kalau misalnya materialnya udah jatuh, mereka ada waktu untuk menyetabilkan. Jarak ini diperlukan agar saat materialnya jatuh, mereka masih ada waktu untuk menyetabilkan diri sebelum nanti diukur beratnya. Yang ketujuh adalah mengkalibrasi alat dengan material aslinya. Sehingga nanti kalau misalnya kalibrasi tertinggi, alat harus dikalibrasi dengan material aslinya. Metode ini dapat mempresentasikan hasil yang paling mendekati dan metode ini digunakan agar saat ini digunakan untuk menghasilkan hasil yang paling mewakili operasional aslinya. Terakhir itu adalah kecepatan sabuk. Kecepatan sabuk itu harus stabil agar tidak mempengaruhi pengukuran pada material, terutama jika dikombinasikan dengan sabuk yang bertegangan tinggi. Maksudnya adalah tegangan sabuk yang tinggi. Nah, bagaimana sih cara kita menghitung laju alir dari belt cold feeder? Nah, yang pertama kita harus mengukur kecepatan dari belt itu sendiri dengan cara menggunakan taknometer untuk mengukur kecepatan aktual pada belt feeder dalam satuan meter per detik atau kaki per menit. Nah, yang kedua, kita harus menentukan lebar dan juga tingkatan material dengan cara mengukur lebar bagian belt dan mengukur ketinggian dari material, dalam hal ini adalah batu bara yang ada di atas belt. Nah, yang ketiga, kita perlu menghitung luas dari penampang material dengan cara mengalihkan antara lebar belt dan juga ketinggian dari material tersebut. Nah, yang keempat, kita akan menghitung laju alir massa, misalnya dalam torque per jam atau TPH, dengan cara mengalirkan laju alir volumetrik dengan densitas curah atau densitas dari batu bara. Nah, yang kelima atau yang terakhir, kita akan mengkonversi laju alir ke massa. Untuk mendapatkan laju alir massa, misalnya dalam ton per jam atau TPH, kita perlu mengalihkan laju alir volumetrik dengan densitas curahnya itu sendiri dari batu bara tersebut. Nah, mungkin sekian untuk cara kita menghitung laju alir dari batu bara. Jadi teman-teman, kesimpulan yang bisa didapatkan adalah belt feeder adalah peralatan mekanis yang digunakan untuk mengatur dan juga mengontrol laju aliran material dari suatu unit penyimpanan, yaitu hopper, bin, atau silo menuju proses selanjutnya. Penggunaan belt feeder ini sangat penting pada industri kimia, industri pertambangan, industri energi, dan juga manufaktur karena mampu meningkatkan efisiensi proses, mengurangi kehilangan material, serta menjaga konsistensi laju aliran. Itu juga dengan desainnya yang sederhana, fleksibel, dan juga mudah untuk dirawat. Jadikan belt feeder ini banyak digunakan di dalam industri.